Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita belajar, mari berdoa dulu. Silakan kita pimpin doanya. Istaizu, siap. Angkat tangan dan tundukkan kepala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang nggak masuk hari ini? Mana Tiara? Sakit? Ada lagi? Bisa kemana Dizanya? Ada kabar? Yang lain ada lagi? Nah, siap untuk belajar? Kalau siap, keluarkan alat tulisnya, buku. Sudah? Sudah siap? Nah, hari ini kita belajar apa? Belajar apa hari ini? Belajar apa? Coding. Kita hari ini belajar mata pelajaran coding. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, Bapak mau nanya dulu. Kalau komputer bisa mengenali wajah temanmu, itu karena apa? Apa saya jawab? Jawab. Karena komputer dilatih mengenali Karena komputer berarti mengenali pola atau melalui AI. Yang kedua, menurut kamu apa bedanya kita memberi instruksi ke manusia dan ke robot? Apa yang saya jawab? Nah, jawab. manusia bisa mengubah instruksinya, robot hanya mengerjakan sesuai instruksi yang diberikan. Ya, betul. Nah, sesuai pertanyaan tadi, materi kita hari ini itu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial di kelas. Dimana tujuan proyek kita hari ini yaitu memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyelesaikan masalah menghubungkan berpikir komputasional dengan mengembangkan coding dan kecerdasan AI. Nah, yang pertama, apa itu berpikir komputasional? Proses berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah digunakan untuk manusia maupun komputer. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu individu dalam memecahkan masalah dengan cara yang efisien dan logis. Konsep ini menjadi dasar penting dalam pembelajaran coding dan AI di kelas. Mari kita jelajahi bagaimana komputasional itu dapat mendukung pengembangan keterampilan AI. Nah, konsep komputasional itu ada 4. Yang pertama yaitu ada decomposition atau pemecahan masalah, yaitu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang lebih mulai pola. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam masalah yang ada. Yang ketiga yaitu abstraksi, memfokuskan pada informasi yang relevan sambil mengabaikan detail yang tidak penting. Yang keempat yaitu ada desain algoritma, itu mengembangkan langkah-langkah atau aturan yang jelas untuk memecahkan masalah. Mengapa berpikir komputasional itu penting? Karena yang pertama yaitu pemecah masalah, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dengan metode yang sistematis dan efisien. Yang kedua, inovasi teknologi, mendorong dan mengembangkan solusi
kreativitas dalam teknologi dan sains. Yang ketiga, keterampilan abad 21, menyediakan keterampilan penting yang dibutuhkan dalam era digital. Hubungan coding dengan AI, pertama yaitu sebagai landasan menyusun instruksi kode. Yang kedua, coding itu menerjemahkan logika ke bahasa mesin. Yang ketiga, AI hasil pengembangan dari berpikir logis dan algoritma yang kompleks. 4. Diagram, berpikir komputasional menjadi coding otomatis jadi lalu ke AI. Mengapa penting di kelas? Karena itu pertama melatih keterampilan berpikir logis. Yang kedua, membentuk dasar programan atau coding. Yang ketiga, membantu pemahaman konsep AI. Yang keempat, menyiapkan siswa untuk tantangan digital abad 21. Nah, contoh penerapan di kelas itu pertama bersih-bersih kelas. Selanjutnya manfaat berpikir komputasional. Berpikir komputasional tidak hanya bermanfaat dalam coding, dalam AI, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, mengambil keputusan. Memungkinkan individu untuk membuat keputusan berdasarkan analisis yang lebih baik. Yang kedua, kreativitas mendorong peningkatan kreatif dalam menyelesaikan tantangan sehari-hari. Yang keempat, kerja tim meningkatkan kemampuan kolaboratif melalui proyek kelompok yang memerlukan pemikiran kritis. Ini untuk siswa latihan sederhananya. Yang pertama yaitu langkah-langkah membuat mie. Di komposisi ini ada langkah-langkahnya kan. Pertama, apa langkah buat mie? Ambil air dulu, pancinya dulu, kasih air, lalu direbus, kasih mie, baru dimakan. Nah, sampai situ paham? Paham? Nah, Bapak ada KPD, nanti dijawab cerdas ini ya. Silahkan dibaca. Nah, Bapak ada sedikit video ya sebagai motivasi buat kalian. Lihat videonya. Bersama tim kita dapat melakukan besar. Satu untuk motivasi dalam banyak kelompok, ya. Nah, akan dibuat KPD-nya, akan dikerjakan. Paham dengan KPD-nya? Nah, pertama lihat membuat mie instan. Apa dibuat dulu? Ambil pancinya dulu. Yang kedua, akan dibuat KPD-nya diisi. Kerja tim ya, dengan sendiri-sendiri.
Sudah? Sudah belum? Sudah? Pokoknya udah. Sudah belum? Ada yang mau bertanya? Ada kelompok yang mau bertanya? Tidak? Ya, udah? Nah, ayo kita presentasikan. Mana tampil dulu? Belum? Masih lama lagi. Udah? Udah bisa tampil? Ya, tampilan. Siapa yang mau baca? Enggak, saya bacakan. Baca terus. Mana yang dibuat tadi? Oh. Ya, tampilkan. Kalian mau tampil 1, 2. Nanti mana lagi tampil? Nomor ini. Nanti kalian 3, 4 nanti ya. Kalian nomor 3, 4, ini 1, 2. Ya. Ya, nomor ini. Nomor 1, 2 ada tampilkan. Ya, ini aja. Video. Sudah dibuat tuh jawabannya. Ini lagi nanti 2 dari sini. Ini dibuat jawabannya tuh. Ya, tampilkan. Dengar aja tanya. Nomor 2-nya.
Iya, itu dua ya. Kan ada jawaban tuh. Buat tuh. Pengenalan pola. Amatilah pola yang berikut. Karena polanya kan ada merah dua, biru satu, merah, biru lagi merah. Apa selanjutnya lagi? Pola selanjutnya. Pola selanjutnya apa? Ya, lanjut 34. Ada 34. 34 kan ada buat dari mana KPT tadi? Ada nomor 34. 34. Siapa mau baca? Ya, baca. Baca dulu petunjuknya. Petunjuk tidak beda PT di daftar berikut. Berikut untuk kegiatan ini ke sekolah dan jelaskan alasannya. Daftar benda, bantal, buku, seragam, bola, laptop, sikat gigi. Benda penting, buku, seragam, laptop. Alasan ketiga benda ini digunakan untuk belajar di sekolah, sementara yang lain tidak relevan untuk kegiatan sekolah. Aktivitas algoritma penyusunan algoritma. Ketujuh, susun langkah-langkah untuk kegiatan mencuci tangan dalam bentuk algoritma. 1. Nyalakan koran air. 2. Basahi tangan dengan air. 3. Tuangkan sabun ke tangan. 4. Gosok bagian tangan selama 20 detik. 5. Bilas tangan dengan air yang bersih. 6. Matikan alat. 7. Keringkan tangan dengan ambil atau tisu. Udah. Begitu ada yang belum paham? Paham semua? Paham. Nah, jadi apa kesimpulannya kita hari ini? Nah, jadi penutupnya itu berpikir komputasional bukan hanya untuk programmer, tetapi untuk semua pemecah masalah masa depan. Dengan mengintegrasikan berpikir komputasional dalam kurikulum, kita dapat mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Itu ada gambar ilustrasi digital manusia. Nampak? Nampak. Nah, setelah belajar ini, kita mau nanya sama kalian, apa perasaan kalian hari ini? Belajarnya senang. Ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang malu, ada yang konyol, ada yang merah. Berarti yang apa perasaan hari ini? Senang. Nah, untuk tugasnya di rumah, apa ada latihan di rumah? Nah, itu ada latihan. Silakan kalian tulis sama buku latihan ya. Minggu depan dikumpul, ya, tulis. Nah, sudah belum ditulis? Itu ada soal 2 dibuat di rumah. Nah,
Mungkin hanya itulah materi kita hari ini. Kalau ada kata-kata salah, Pak, mohon maaf. Sudah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.